Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang soal-soal GRE bagian kuantitatif ya. Jadi soal GRE sendiri ini setara dengan soal-soal UTBK untuk yang kuantitatifnya. Nah, sekarang kita lihat soalnya ya. Jadi rata-rata aritmetik dari A, 2A dan 9 itu adalah 7. Jadi rata-rata aritmetik itu ya, misalkan saya punya X, Y, Z, maka rata-rata aritmetiknya ini adalah itu sama saja X ditambah Y tambah Z per 3. Ini rata-rata aritmetik ya. Ini. Jadi seperti itu. Nah, artinya kalau saya punya A, 2A dan 9 itu saya bisa tulis berarti ini rata-rata aritmetiknya adalah A ditambah 2A tambah 9 per 3 itu sama dengan 7. Berarti dari sini kita bisa peroleh bahwa 3A ditambah 9 itu sama dengan 7. Berarti dari sini kita peroleh A-nya itu adalah 4. Ya, hanya 4. Ya betul. Berarti ini sama dengan 4. Nah, sekarang kuantiti A-nya itu 5. Ini 5, sedangkan ini B-nya itu adalah A-nya sama dengan. Berarti dari sini jelas sekali bahwa A besar daripada B. Berarti kuantiti A is greater. Berarti ini ya. Soal berikutnya, kita punya ekspresi seperti ini. 12 itu lebih dari 3x kurang 9. Jadi ekspresi ini sama saja. Kalau kedua ruas saya bagi 3, berarti ini sama saja bahwa 4 itu lebih dari x kurang 3y. Berarti ekspresi ini sama saja x kurang 3 itu kurang dari 4. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini ke sini ya. Nah, A-nya itu 6, sedangkan B-nya itu adalah X kurang 3. Nah, dari sini jelas terlihat bahwa X kurang 3 itu kan itu nilainya kurang dari 4. Berarti dari sini jelas terlihat bahwa pastilah itu A lebih besar daripada B. Berarti quantity A is greater. Ini ya. Kita lanjut yang soal berikut, soal nomor 3. Jadi di sini kita punya sistem koordinat kartesius di mana ada satu titik R, S ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, jadi ini adalah 1, minus 2, minus 3, minus 4. Berarti posisi yang di sini, yang titik ini adalah minus 5. Berarti di sini R-nya adalah, R-nya itu sama dengan min 5. Nah, sekarang untuk S-nya itu berarti kan min 1, minus 2, minus 3. Berarti di sini adalah minus 3,5. Berarti S-nya itu adalah minus 3,5. Nah, sekarang pertanyaannya, kita bandingkan. Jadi R-nya itu min 5, S-nya itu minus 3,5. Nah, dari sini jelas bahwa S itu besar daripada R ya. Jadi untuk bilangan negatif itu kalau nilainya semakin kecil dan kalau dia negatif berarti dia akan semakin besar ya dibandingkan dengan yang ini ya. Jadi jelas dari sini bahwa S itu besar daripada R. Berarti yang kita punya ini ya, B is greater. Berarti ini. Kita lanjut soal berikut. Nah, ini adalah sebuah ekspresi dari pengurangan ya. Jadi gampang saja. Jadi ekspresi ini sama saja. Kalau kita tulis secara mendatar, berarti kan 145,3 dikurangi dengan AB, A itu akan sama dengan 66,6. Nah, ini sama saja. Berarti ya 145,3 ya kurangi 66,6 itu sama dengan AB, A. Ini kita kurangi berarti 145,3 sama dengan 66,0 ya. Berarti di sini berapa? Berarti 66,6 ya. Berarti 13 kurang 6 berarti di sini 7. Berarti di sini sisa 9. Sisa ambil 1, 14 kurang 6 itu kan 8 ya. Berarti di sini sisa 13 berarti 78,7. Nah, berarti dari sini kita peroleh bahwa A-nya itu ini adalah A, ini adalah B. Berarti A-nya itu adalah 7, B-nya itu adalah 8. Berarti ekspresi A ditambah B itu sendiri adalah nilainya 15. Berarti ini 15, berarti keduanya sama. Berarti jawabnya adalah C.
Berikutnya, kita punya ekspresi ya. Untuk semua bilangan bulat A dan B itu didefinisikan bahwa A pagar B itu sama dengan minus dari nilai mutlak A ditambah B. Kita punya ekspresi yang A ini adalah minus 10 operasi pagar 7, berarti kita masukkan ke sini ya. Berarti ini sama saja minus A-nya adalah min 10 ditambah 7, berarti sama dengan minus. Nah ingat, untuk ekspresi nilai mutlak, misal itu adalah kita ambil selalu yang positif. Misalkan nilai mutlak 5 ya tetap 5. Jadi tandanya itu kita abaikan. Berarti di sini adalah minus 3, berarti ini adalah mutlak min 3 adalah 3, berarti kali minus berarti minus 3. Ini minus 3, ini juga minus 3, berarti apa? Kesimpulannya apa? Ya berarti ini nilainya sama. Ya. Soal berikutnya, jadi perusahaan X itu menjual 300 produk pada tahun ini ya. Di mana penjualannya itu 2 kali lebih banyak dari jadi produk A itu terjual 2 kali lebih banyak dari produk C ya, dan setengah dari produk B. Nah artinya apa? Berarti X itu berarti dari sini ya, berarti B itu kan setengah, berarti X-nya itu setengah dari produk B. Artinya B-nya itu yang terjual itu adalah 1/2 kali 300. Berarti produk B sendiri itu terjual adalah 150. Nah, sementara kita ketahui bahwa dari sini ya, jadi produk A itu kan 2 kalinya produk C, berarti kan A itu kan sama dengan 2C ya dari sini. Nah, berarti karena yang terjual adalah 300, maka pasti itu adalah A ditambah C itu adalah 150. Berarti karena kita dapat A-nya itu 2C, maka dari sini kita dapat bahwa C-nya 50. Berarti A-nya adalah 100 ya dari sini kan. Berarti kesimpulannya apa? Jumlah dari produk A yang terjual itu adalah 100, kemudian ini juga 100, berarti jawabannya adalah ini. Ya. Oke. Soal berikut, nomor 7. Jadi setnya tidak sama dengan 0. Kita punya ekspresi yang di sini adalah 99 set per 100 dan 100 per 99 set. Nah, ini mudah saja ya. Kita bisa menguji nilai tertentu. Jadi kalau saya menguji misalkan nilai 1, ambil setnya 1, berarti kita akan punya ekspresi 991 per 100. Ini adalah kita punya ekspresi 100 per 991. Nah, kita uji nilai lain lagi. Kita uji min 1. Kalau kita ambil min 1, ya, ini harusnya ekspresinya perkalian ya. Berarti ini, berarti ini maksudnya ini perkalian jadi sini ya. Berarti ini sama saja. Ini yang 1 ya. Kalau setnya 1 berarti 99 kali 1. Ya 99 kali 1. Kita akan punya 99 per 100 dengan ini kita punya 100 per 99. Nah, kalau kita uji setnya min 1, ya, tentunya nilainya juga akan beda. Ini kali min 1, ini per 100, ini min 99 per 100, ini juga kita akan peroleh 100 per min 99. Nah, ternyata kita mengambil dua nilai, maka akan memberikan juga nilai yang berbeda-beda. Nah, artinya apa? Nah, berarti ini hubungan antara keduanya itu tidak bisa kita tentukan berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi setiap mengambil nilai yang berbeda asal setnya tidak sama dengan 0, maka akan memberikan juga nilai yang berbeda. Itu artinya bahwa relasi keduanya itu tidak bisa kita tentukan berdasarkan informasi yang diberikan. Ya. Soal berikut. Ini menarik. Ini soal tentang peluang ya. Ini soal tentang peluang. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sebuah kebun ya, itu hanya ada merah, kuning dan biru ya. Jadi ada yellow, ada red, yellow and blue flowers ya. Sepertiga dari bunga itu adalah merah dan 40%-nya adalah biru. Nah, salah satu bunga itu dipilih secara acak ya. Jadi yang pertama itu adalah probabilitas bahwa bunga yang dipilih itu adalah bukan merah. Kemudian B itu adalah probabilitas
bunga yang dipilih itu adalah bukan kuning. Jadi dari sini kan kita peroleh bahwa peluang untuk terpilihnya A itu kan yang merah itu kan sepertiga. Berarti peluang untuk tidak terpilihnya warna merah itu adalah kita ingkari. Ini sama saja bahwa peluang komplement. Berarti ini anggap adalah red itu adalah 1 kurang 1/3. Berarti adalah 2/3. Nah, sekarang yang bagian B ya. Kita punya sini bahwa peluang untuk terpilihnya merah kan 1/3. Dan peluang untuk terpilihnya adalah 40%. Artinya kan 2/5 ya. Nah, berarti probabilitas bunga yang dipilih itu bukan kuning, itu sama saja bahwa probabilitas yang terpilih yang ini komplementnya. Berarti sama saja probabilitas yang terpilih yang merah ya ditambah dengan probabilitas yang terpilih yang biru. Itu sama. Berarti yang merah berapa? 1/3. Nah, sekarang yang biru ini adalah 40%. 40% itu kan sama saja dengan 2/5. Berarti tambah 2/5. Ini berapa? Penyebut 15. 5 dengan 6 berarti 11. 11/15. Nah, sekarang kita lihat. Ini 2/3. Di sini 11/15. Ini kan sama saja dengan 10/15. Nah, ternyata yang mana lebih besar? Ternyata 11/15 itu lebih dari 10/15. Artinya apa? Berarti A-nya besar, berarti B-nya besar dari A. Ya. Berarti jawabannya adalah apa? Ini ya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin 2-3 soal lagi ya. Ini sudah cukup lama juga ya. Nah, ini adalah soal tentang geometri ya. Geometri apa? Geometri lingkaran. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ini ada sebuah bangun setengah lingkaran ya, dengan pusatnya di O, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berarti CO itu adalah R ya. Ini berarti R. Ini juga berarti R. Apa yang kita ketahui? Nah, panjang dari busur ya. Jadi panjang busur AC-nya itu sama dengan panjang busur AB. Berarti ini sama dengan BD ya. BD, bukan AC ya. Ini BD. Berarti yang ini sama dengan ini. Apalagi? Kemudian panjang busur AB ya. Jadi panjang busur AB itu berarti yang ini itu kurang dari apa? Panjang busur BD. Panjang busur BD. Berarti yang ini kurang dari. Nah, sekarang pertanyaannya perbandingan di kuantitas itu perbandingan antara panjang tali busur AB ya. Yang ini berarti dengan CD. CD itu kan ini tidak lain adalah diameter ya. Berarti ini adalah 2R. Oke. Dan B-nya itu adalah quantity B itu 1/2. Nah, kita lihat ya. Kita bisa selesaikan soal ini dengan menghubungkan antara titik A dengan titik O, titik pusat lingkaran, demikian pula dengan titik B dengan titik pusat lingkaran. Berarti kita akan punya ini ya. Kita akan punya seperti ini. Nah, berarti OA itu adalah jari-jari. Ini juga jari-jari. Nah, akibatnya apa? Berarti sudutnya ini ya, anggap ini alfa, ini juga alfa, ini pasti sama besar. Ya, kenapa? Karena sudutnya ini menghadap pada busur yang sama. Berarti ini sama besar ya. Nah, ini sama panjang, otomatis ini juga sama besar. Nah, sekarang kalau kita misalkan ini adalah sudutnya yang ini adalah beta misalkan, maka kita lihat ya. Nah, kalau kita asumsikan kalau kita berasumsi bahwa AB ya, kalau kita asumsikan bahwa AB itu panjang busur AB kita asumsikan sama dengan panjang busur AC sama dengan panjang busur BD, maka akibatnya apa? Maka akibatnya juga beta itu sama dengan 60 derajat ya.
pasti karena ini kan setengah lingkaran. Maka akibatnya betanya 60 derajat. Kenapa? Karena ini semua setengahnya ini adalah 180. Garis lurus ya, sudut pelurus. Nah, artinya kalau ini 60 ya, 60 derajat, maka ya AB itu pasti ini akan membentuk, karena ini adalah jari-jari, ini juga sama panjang. Kalau ini 60 ya otomatis juga ini pasti sama panjang. Jadi ini pasti R akan menghasilkan sebuah segitiga sama sisi. Tapi ini kenyataannya bahwa pasti AB-nya itu sama dengan R. Tetapi kita tahu bahwa AB itu kan kurang dari panjang busur BD. Nah, artinya apa? Berarti sudut beta itu akan kecil dari 60 derajat. Nah, akibatnya ini apa? Berarti panjang tali busur AB itu akan kurang dari R. Nah, imbasnya apa? Nah, kalau ini kurang dari R, ya otomatis nilai perbandingan antara panjang busur AB dengan panjang CD itu dalam hal diameternya itu adalah pasti kurang dari 1/2. Berarti ini adalah B. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini ya, cukup 9 soal. Nanti pada pertemuan video-video berikutnya saya akan bahas soal lanjutan dari soal ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.